Halo semuanya, balik lagi bareng gue Darren Siovistan. Dan gue tadi udah 2 kali take, itu gagal lagi. Kemarin-kemarin juga kan gue ada bilang kayak gitu ya, itu gagal. Dan ini gagal lagi karena di tengah lagi ngomong ngebacot, tiba-tiba gue lupa mau ngomong apa. Nah, jadi gue tuh take video ini menggunakan Kosa True Wireless. Nih boxnya nih. Dan mungkin kalian udah nonton, gue nggak tahu ya gue rilis videonya atau enggak. Ada gue bikin beberapa video yang gue udah bikin 15 menit, tapi gue malas ngeditnya. Atau gue ngerasa itu kayak nggak relevan, jadinya nggak gue upload. Lumayan banyak sih video yang kayak gitu. Jadi gue nggak tahu apakah gue udah pernah upload video yang menggunakan mikrofon seperti ini atau tidak. Tapi yang jelas harusnya ini video tayang duluan dibandingkan dengan video Hima. Jadi ada video Hima yang coba cek sendiri aja di Instagram Hima Psikologi, dan itu tuh menggunakan mikrofon seperti ini. Lebih tepatnya mikrofon ini, bukan seperti ini ya. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas tentang perbedaan perspektif atau sudut pandang. Enggak sih, nantinya gue pengen ngebahas melebar ke yang lain. Kenapa ya kalau misalkan gue bikin video itu selalu ujung-ujungnya sering sendawa, gue bingung banget, aneh. Tapi ya udah, kita akan selanjutnya membahas mengenai perbedaan sudut pandang atau perspektif. Jadi sudut pandang atau perspektif itu kan bisa dilihat dari mana aja ya, dan kita jelas gak bisa ngontrol itu. Bahkan ada sudut pandang yang kita tuh gak sadar gitu. Loh, ternyata ada loh orang mikir dari sudut pandang ini. Kenapa? Karena emang saking banyaknya sudut pandang. Sebagai contoh, kita lihat ada sebuah Rubik nih, kayak gini. Kalau lu dari sisi kamera, lu cuma ngeliat putihnya doang. Lu gak bisa lihat ini, yang bolong, ada bolongan ini, ada belakangnya seperti ini, ada ini. Lu gak bisa lihat. Kenapa? Karena yang lu lihat cuma ini doang nih. Nah, maka dari itu, ini tuh bersangkutan dengan sudut pandang. Jadi, banyak orang, termasuk gua, kayaknya hampir semua orang deh, kebanyakan dari kita itu ketika melihat sesuatu, itu kan cuma dari satu sudut pandang ya. Dan sering kali kita kepleset untuk langsung kayak, oh jadi dia orangnya kayak gini. Padahal kita gak benar-benar tahu tentang orang ini. Dan itu sering banget kena di gue. Dan gue tuh kan sangat-sangat menghindari untuk menghakimi orang lain. Namun sering kali gue kepleset jadinya kayak, anjing kayaknya dia orangnya kayak gini deh, kayaknya dia orangnya kayak gitu deh. Padahal kan kita gak tahu. Terus juga ini bersangkutan pada ketika orang bercerita sama lo. Menurut gue cara terbaiknya adalah mendengarkan orang itu, tapi jangan berpikir bahwa orang itu tuh menceritakan sesuatu yang benar. Ketika dia cerita, ya udah lu dengerin dan percaya aja. Sering kali ada orang nih, dia cerita ke gue, kayak gini. Pas gue konfirmasi dengan orang yang bersangkutan, itu tuh ceritanya beda jauh. Jadi emang kita gak bisa benar-benar menilai sesuatu dari satu sudut pandang aja. Ini juga termasuk hal utama yang bikin gue stop mikirin omongan orang lain. Karena omongan orang lain kan gak mungkin akan berhenti dan pasti akan berlanjut bertubi-tubi gitu. Jadi menurut gue pribadi, kayaknya cara terbaik untuk hidup dengan tenang versi gue adalah stop mikirin omongan orang lain. Bukan berarti stop dengerin omongan orang lain, karena seringkali gue lihat ada orang yang dia mikirin omongan orang lain tapi dia nggak dengerin omongan orang lain. Jadinya apa? Anti kritik. Orang yang udah anti kritik itu tuh mereka biasanya ignorance. Udah ignorance, anti kritik, ujung-ujungnya apa? Mereka nggak sadar diri. Gue sangat-sangat menghindari hal itu, makanya gue mendengarkan omongan orang lain tanpa gue memikirkan apa yang mereka pikirkan tentang gue. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita mikirin tentang apa yang mereka pikirkan tentang kita, biasanya sih nggak akan ketemu jawabannya karena kita nggak bisa telepati dengan mereka. Tapi kalau kita dengerin omongan orang lain berdasarkan apa yang mereka ucapkan, menurut gue itu bisa menjadi semacam poin tambahan lah untuk kita bisa evaluasi diri. Ini berhubungan juga dengan perspektif. Jadi kalau misalkan nih gua ngelihat sudut pandang ini, kalian ngelihat sudut pandangnya ini, tapi kalian nggak tahu apa yang gue lihat. Yang gue lihat adalah ini. Kalau gue kasih tahu kalian baru tahu, kalau gue nggak kasih tahu kalian nggak tahu. Maka dari itu, ini juga berlaku ketika kalian memikirkan tentang gue itu sesuatu, bisa aja gue nggak sadar apa yang kalian pikirkan tentang gue, dan bisa aja ternyata itu ada di dalam diri gue tapi gue nggak sadari. Maka dari itu gue tetap dengerin omongan orang lain tanpa memikirkan apa yang mereka pikirkan tentang gue, karena gue sempet hidup di masa dimana gue stres berat dengan pikiran orang lain terhadap gue. Jadi sebenarnya kayaknya orang juga nggak bakal mikirin gue yang aneh-aneh ya, kayak ngapain mereka mikirin gue
gue gitu. Tapi yang jelas gue tuh mikirnya kayak, ih apa ya kalau gue ngelakuin sesuatu, apa ya yang bakal dipikirin sama orang lain tentang gue. Padahal kayaknya mereka juga gak peduli gitu loh. Nah dari situlah gue stop mikirin omongan orang lain, dan gue sekedar mendengarkan omongan orang lain. Kalau menurut gue penting, itu baru gue dengerin gitu. Terus balik lagi ngomongin tentang orang yang anti kritik. Biasanya orang yang anti kritik itu tuh mereka gak sadar kalau mereka anti kritik. Gue jadi mikir deh, kayaknya gue harusnya gak anti kritik. Biasanya yang ngomong gue anti kritik itu yang anti kritik. Biasanya sih gitu ya. Gue gak tahu kenapa mereka ngomongin gue anti kritik. Kalau ke teman-teman gue yang mereka terbuka dengan kritikan, gak ada sih. Gue gak pernah sekalipun dengar kalau mereka bilang ke gue, kayaknya lu anti kritik Darren. Atau di belakang gue mereka ngomongin kayak gitu, gak pernah kesampaian di kuping gue. Tapi orang yang anti kritik itu malah bilang kalau gue tuh anti kritik. Padahal gue merasa adalah gue itu orang yang punya pendirian. Gue orang yang idealis kalau sesuai dengan definisinya. Tapi banyak juga orang yang ngerasa gue tuh idealis dan itu menjadi poin minus gue. Aneh banget. Jujur gue masih gak ngerti kenapa idealis ini adalah disebutkan dengan suatu konteks bahwa idealisme gue ini sesuatu yang salah atau berlebihan. Gue jujur gak ngerti. Kalau lu mau kasih tahu gue silahkan. Tapi ya udah. Yang jelas banyak. Lumayan banyak orang yang nganggep gue idealis dan konteksnya itu negatif. Dan kalau dipikir-pikir ini aneh banget. Gue jujur udah coba untuk merasionalkan diri dan berpikir tentang kenapa mereka nganggep gue idealis dengan konteks yang negatif. Gue gak nemu jawabannya. Bagi gue orang yang gak idealis adalah orang yang gak punya prinsip. Kalau lu gak punya prinsip, hidup lu bakal ngambang. Orang ngomong apa, lu pikirin, gak lu dengerin. Bisa jadi ngefek ke lu secara tidak langsung. Ujung-ujungnya kalau lu gak punya idealis, lu gak berprinsip, itu kan lu gak punya pegangan hidup gitu. Jadinya ngambang kayak tai di sungai kayak gitu. Enggak, tai di sungai pun punya prinsip. Ikutlah dengan alur sungai, arus sungai. Nah, orang yang gak berprinsip ini mereka gak ngikut apa-apa karena mereka ngambang. Makanya gue bingung banget ketika ada orang yang bilang ke gue kalau misalkan gue tuh idealis banget sih dalam konteks yang negatif. Nah, gue ngerasa setelah gue pikir-pikir kayaknya bukan idealisme gue yang salah, tapi yang salah adalah cara gue berkomunikasi. Kalau itu sangat-sangat gue terima dan gue juga sadari. Tapi kalau ngomongnya idealisme gue itu dua poin yang berbeda. Justru gak make sense kalau itu digabungkan. Tapi itu aneh aja untuk disebutkan kayak lu orangnya idealis banget. Itu menurut gue aneh. Tapi ya kalau misalkan orang punya alasan mereka gak ada masalah. Tapi sejauh mereka ngasih tahu alasan mereka kenapa bilang gue idealis banget dan konteksnya negatif, mereka bilang enggak kok gue gak mikir itu salah atau apa. Tapi cara mereka ngomongnya itu ya kayak terkesan negatif. Itu kan jadinya udah absurd gitu. Dan ketika mereka menjelaskan makin absurd. Jadi banyak banget orang absurd. Gak tahu kenapa mereka absurd. Mungkin gue di hadapan beberapa orang atau sebagian besar orang itu gue juga absurd. Gue gak ada masalah sih. Tapi ya yang gue lihat beberapa orang ini banyak yang absurd. Dan kebanyakan dari mereka yang absurd itu ketika mereka berargumen tapi pakai emosi, biasanya itu absurdnya mulai keluar tuh. Dan gue males banget sama orang kayak gitu. Nah, gue juga sering kayaknya gue ngomong kalau misalkan gue gak pengen jadi orang yang ignorance. Kenapa? Karena gue gak pengen jadi bapak-bapak kolot di masa mendatang gitu loh. Gue beberapa kali nggak ada lah orang ignorance di lingkungan gue. Dan itu nyebelin banget cuy. Kayak kan kalau udah ignorance itu anti kritik, gak sadar diri pula. Itu kan udah combo yang mematikan ya. Jadi mereka gak punya waktu untuk evaluasi diri. Dan ketika mereka evaluasi diri, mereka tuh gak pakai sudut pandang orang lain. Mereka pakai sudut pandang pribadi yang mengandalkan emosi. Jadi enggak, gue gak salah, egonya masih belum turun, mereka evaluasi diri. Jadi itu malah memperburuk suasana. Jadi ada beberapa orang yang gue tahu mereka kayak gitu, dan itu jujur makin bikin gue untuk ayo gak boleh ignorance, gak boleh anti kritik, terbukalah dengan pendapat orang lain. Kenapa? Karena gue gak pengen jadi mereka. Karena jujur pusing banget. Gue dan beberapa temen gue pernah mendiskusikan hal ini, dan sulit ketika kita mau ngobrol sama tuh orang aja tuh bawahnya udah males. Kenapa males? Karena kita gak bisa beropini dengan tenang gitu. Jadi kayak mereka kasih masukan ke kita, hasilnya apa? Oke, mereka kasih masukan, kita terima. Kita kasih masukan karena mereka minta. Sebenarnya gue gak yakin mereka benar-benar minta. Orang yang ignorance itu cuma pengen terlihat mereka terbuka dengan kritikan, tapi pada dasarnya mereka tertutup dengan kritikan. Jadi mereka meminta kritikan, dan ketika dikasih kritikan, mereka melakukan pembelaan, mereka melakukan apapun yang membuat mereka nggak terlihat salah atau punya kekurangan. Dan itu tuh absurd banget cuy. Wah, gue nggak mau ceritain secara detail, tapi itu udah absurd banget. Gue jujur pusing dengan orang-orang kayak gitu. Tapi itulah kenapa alasan gue semakin kuat untuk menjadi orang yang tidak ignorance. Jadi gue tuh stop mikirin omongan orang lain, tapi gue tetap dengerin omongan orang lain karena gue percaya bahwa banyak banget sudut pandang yang
gue nggak bisa lihat. Jadi gue cuma lihat ke depan, samping kiri, samping kanan itu masih kelihatan di gue, tapi ngeblur. Apalagi di belakang gue. Jadi omongan orang lain ini bisa aja salah. Makanya gue nggak pikirin. Tapi omongan orang lain ini gue dengerin. Kenapa? Karena bisa aja bener. Jadi gue pilih mana yang gue pikirin, mana yang kayak ini orang goblok kayaknya deh. Nah, ada pasti momen dimana kayak gue ngerasa anjing kayaknya gue udah sangat-sangat sedikit kekurangannya. Terus pasti ada aja temen gue yang sangat-sangat baik hati datang dari belakang bilang, kekurangan lu tuh ini. Nah, ini adalah kekurangan yang gue nggak sadari. Dan tentu gue sangat-sangat berterima kasih sama temen-temen gue yang mau untuk mengingatkan gue. Karena gue juga sadar dengan cara gue berkomunikasi yang mungkin terkesan ngegas kah, terlalu keras kah, kadang menggunakan nada tinggi, itu tuh membuat mereka merasa takut untuk beropini tentang gue. Gue sadar dengan hal itu, makanya sejauh ini gue pengen sih untuk lebih tidak terlalu bersemangat ketika berbicara, karena gue juga sadar ini bisa jadi backslash ke gue. Di satu sisi gue didengarkan oleh orang lain, tapi di sisi lain mereka tidak berani bersuara terhadap gue karena mereka takut kayak anjing ntar gue didebatin lagi. Padahal mungkin cara gue mendebat itu memang salah. Gue menyadari kalau kadang tuh gue kayak nyecer banget ya. Padahal ini niatnya gue ya, bisa aja emang salah gitu. Niatnya gue adalah gue tuh pengen tahu sudut pandang mereka, karena beberapa kali, nggak sering banget, gue tuh dapat kritikan atau masukan dan itu tuh masih ngambang. Jadi karena itu masih ngambang, gue pengen tahu, oh jadi menurut lu gini. Kalau selesai, gue udah dapet poinnya, terima kasih gitu. Tapi karena mungkin cara gue ngomong yang terlalu nyecer kah atau bener-bener ngegas menurut mereka atau semacamnya, itu membuat mereka takut. Gue sadar tentang konsekuensi dari apa hal yang gue lakukan, tapi terkadang ada konsekuensi yang tidak terlalu terlihat, dan itu tuh ketika dipikirin lagi itu tuh kayak kayaknya gue salah deh, kayaknya harusnya gue nggak gini. Sebagai contoh aja yang tadi itu, karena gue didengar oleh orang lain ketika gue berbicara, entah karena suara gue yang cukup lantang, opini atau argumen gue yang semoga aja objektif, atau memang cara gue menyampaikan itu bisa didengar oleh orang lain. Tapi ya balik lagi, backslashnya adalah orang lain jadi takut untuk berargumen dengan gue ataupun beropini dengan gue. Karena gue juga sadar kalau gue itu tipikal orang yang kayak cus gitu. Gue sadar, tapi kadang tuh kalau udah adrenalin ketika beropini itu tuh gak bisa dikontrol. Bukan gak bisa dikontrol, sulit untuk dikontrol. Dan gue tidak biasa mengontrol itu. Makanya baru dari kapan ya? Gue gak tahu sih. Tapi kayak dari mungkin bulan ini atau bulan kemarin, itu tuh bener-bener gue pengen coba kontrol. Gue pengen coba kontrol cara gue berkomunikasi dengan orang lain. Biar apa? Biar gue pengen poin yang ingin gue sampaikan itu tetap masuk ke mereka, tapi juga mereka tuh berani untuk berargumen dengan gue, berani beropini tentang gue, dan berani memberikan kritikan terhadap gue. Karena kritikan orang lain itu menurut gue penting banget, dan itu krusial dalam perkembangan diri seseorang. Kalau lu dapat kritiknya cuma iya kayaknya lu harus lebih kayak gini, lu harus lebih kayak gitu, itu kan sebenarnya bukan kritik, itu lebih jatuhnya kayak maksain prinsip orang lain ke kita. Nah, gue tuh pengennya yang beneran kritikan, kayak Ron, menurut gue tuh cara ngomong lu itu berlebihan. Nah, itu kan kritik, terus dikasih solusinya adalah lu ngomong lebih nyantai, ngomong lebih pelan, terus juga jangan tergesa-gesa. Nah, itu kan solusi. Nah, banyak orang yang ngasih kritikan gak ada solusi, abis itu kayak terkesan memaksakan prinsip mereka ke kita. Cukup banyak orang yang seperti itu, dan ya ngapain gue terima gitu, karena itu sangat-sangat bodoh kalau kita terima. Masa ya kita terima prinsip orang lain yang gak sesuai sama kita, itu kan aneh banget gitu. Dan orang yang gak diterima kritikannya, dalam tanda kutip kritikannya, mereka itu biasanya kayak jadi sebel gitu loh. Dan karena mereka sebel, mereka nganggep kita tuh anti kritik, padahal bukannya anti kritik, tapi prinsip lu sama prinsip gue itu gak sejalan gitu aja. Nah, gue juga bingung sebenarnya gue anti kritik atau enggak, karena gue abis ngomong kayak gini. Kayaknya dalam beberapa hal kayaknya gue sih anti kritik ya, tapi semoga aja gak separah itu. At least masih bisa mau terbuka untuk mendengarkan pendapat orang lain. Tapi ya, poinnya yang ingin gue sampaikan adalah perspektif orang itu bisa kita ubah, tapi sulit, dan ngapain ngubah perspektif orang lain, mending kita urus hidup kita sendiri aja. Dan yang pengen gue coba, dan udah gue coba sih dari kemarin-kemarin sampai dengan kedepannya, gue pengen kalau bisa ya gue sangat-sangat mengontrol gimana cara gue berkomunikasi, biar orang lain bisa ngekritik gue atau beropini tentang gue. Udah, ini di video ini perekamannya sebenarnya udah 19 menit, tapi karena bakal banyak banget yang gue edit, harusnya bisa kekompres sampai dengan 15 menit. Jadi itu aja video kali ini. Bye-bye!